Bangka, siangnya saya pulang dari Bangka, terus malamnya saya ke rumah teman, biasa kan suka ngumpul karaoke di rumahnya gitu kan. Jadi baru sempet nyanyi satu lagu sih. Biasanya tuh nyanyinya banyak juga nggak apa-apa. Jadi hari itu nyanyinya cuma satu lagu, kepalanya kok lagunya udah habis, kepalanya kok sakit banget gitu. Sakit banget, terus terasa panas gitu. Udah panas kayak ada air panas di dalam gitu, siram gitu kan. Terus saya bilang suami, aduh kayaknya saya udah nggak tahan nih, sakit. Terus yang punya rumah kan rumah teman, dia kasih obat sakit kepala Botrek ya. Udah dikasih, saya muntah. Udah muntah itu sakitnya udah gila deh, pokoknya udah rasanya udah mau dibentur ke dinding aja deh. Udah gitu saya bilang saya udah nggak tahan. Mereka sih sempat kaget karena saya nggak pernah sakit. Emang nggak pernah sakit, bahkan sakit kepala aja nggak pernah. Nah udah gitu saya bilang, saya bilang saya mau ke rumah sakit aja. Terus yang paling dekat kan itu Royal ya, dari tempat kita kan paling dekat kan Royal. Jadi masuk ke Royal. Jadi udah masuk ke Royal, diperiksa sama dokter saraf ya. Di MRI segala macam, di scan kan. Terus hasilnya dia bilang, ini kayak ada satu benjolan, dia bilang gitu. Tapi benjolan apanya nggak jelas, dia bilang gitu. Terus saya masuk ke dalam itu, saya nggak tahu apa-apa kok. Jadi waktu saya lagi masuk ke UGD, dia lihat saya kesakitan, dia kasih obat penenang. Jadi obat penenang itu mungkin dosisnya ketinggian. Akhirnya saya udah minum sampai besokannya saya sadar tapi ngomongnya ngaco gitu. Jadi orang-orang di sekitar saya pada kaget. Kok Nia kok jadi begini? Sampai mama saya sendiri, suami saya sendiri, saya nggak kenal gitu. Jadi kalau diajak ngobrol, nyambung, tapi saya nggak tahu itu siapa gitu. Bahkan mama lagi suapin saya makan aja, saya nggak tahu dia siapa gitu. Jadi mereka pada kaget kan, pada shock juga. Udah gitu, setelah besokannya saya udah sadar, saya bangun-bangun, saya bilang, saya di mana? Kok begini? Saya tanya ke adik saya tuh, Kotiara, si Ivon kan. Saya tanya, dia bilang, kamu lagi di rumah sakit. Terus, iya dari kemarin kamu ngomongnya ngaco, dia bilang gitu kan. Saya bilang, emang saya dikasih obat apa? Terus dikasih lihat kan, ini loh obatnya ini. Terus saya sadar kan, saya kan kurang lebih kalau masalah obat kan saya tahu kan. Saya bilang, gila ini dokter kok kasih obatnya begini, sampai saya ngomongnya ngaco, itu kasih penenangnya dosisnya tinggi kok. Jadi membuat saya habis belasan jam baru sadar gitu kan. Terus akhirnya dokternya datang nanya, Bu, gimana kepalanya masih sakit nggak? Terus saya bohong, saya bilang nggak sakit kok, nggak sakit lagi dok. Saya boleh pulang nggak? Saya gitu. Kalau ibu udah nggak sakit, boleh sih nanti rawat jalan aja, dibilang. Soalnya saya lihat udah nggak benar gitu. Tapi puji Tuhan sayanya nih sadar gitu loh. Maksudnya masih bisa, otak saya masih bisa muter gitu. Maksudnya mesti gimana hadapin orang ini gitu loh. Hadapin dokter ini ngomong gitu. Terus saya minta pulang. Saya minta pulang, udah diizinin pulang, minta rawat jalan. Akhirnya sorenya baru pulang ke rumah. Udah pulang itu nggak enak banget. Kondisinya nggak enak banget. Kita lagi ngeden sakit, lagi gosok gigi pun sakit. Pokoknya maunya tiduran aja diem gitu kan. Pokoknya kepalanya nggak enak, sakit. Terus sempat, singkat aja lah ya, sempat ke mana-mana, ke dokter-dokter yang lain, ke dokter gigi. Terus suruh ronsen gigi. Terus ke Geraha Kedoya suruh operasi gigi. Saya nggak ikutin. Operasi gigi itu biayanya mahal banget waktu itu. Udah ditanyain kira-kira 40-an juta. Saya bilang gila, operasi gigi aja segitu mahal. Saya bilang saya nggak mau. Udah gitu
masih sakit kan, masih terus-terus sakit, terus saya coba ke rumah sakit Siloam Kebonjeruk, saya dirawat. Udah dirawat, di scan lagi, udah di scan, dia bilang ini memang aneurisma, dia bilang gitu. Baru dapat gitu, maksudnya nama penyakitnya itu aneurisma. Terus saya bilang, mesti gimana dong dok? Ya ini mesti minum obat, tunggu darahnya kering, dia bilang gitu. Nanti darahnya kering, berangsur-angsur akan pulih kembali, dia bilang gitu. Terus saya selama dirawat di sana 5 hari. 5 hari, terus saya pulang, rawat jalan kan, minum obatnya sampai semingguan, 10 hari, terus saya lihat juga nggak ada perubahan, masih sakit. Akhirnya saya coba ke Karawaci, mau cari Eka kan, mau cari Eka, tapi dokter Eka ini kan susah diketemuin, mesti janjian dulu sebulan kan. Terus jadi saya ketemu timnya, itu namanya dokter Julius. Jadi dokter Julius setelah lihat hasil MRI saya, dia bilang ini darahnya kepalanya darah semua, dia bilang. Kamu kok masih bisa tahan, dia bilang kan. Iya dok, ini masih CT angio, dia bilang. CT angio itu mau melihat bagian pembuluh darahnya itu yang mana yang pecah gitu, yang lebih jelasnya gitu. Di atasnya CT scan ya, itu namanya CT angio. Udah CT angio hasilnya udah keluar, singkat cerita dokternya bilang gini, ini saya nggak bisa apa-apain, dia bilang. Soalnya kalau misalnya mau dioperasi, ini resikonya bisa lumpuh, dia bilang gitu. Kalau minum obat juga nggak ada obatnya, dia bilang. Saya tanya, dok gimana dong? Yang nggak ada jalan. Nanti kalau misalnya sakit gimana dok? Ya kalau misalnya ibu sakit, langsung ke sini aja, dia bilang gitu. Saya sempat mikir, kalau misalnya saya lagi sakit, saya mesti dari Jelambar ke Karawaci berapa jam? Apa nggak keburu mati? Saya pikirkan, waduh nggak bener nih. Ya udahlah, saya boleh pulang ya dok ya. Udah boleh, habis nggak ada obatnya, dia bilang. Saya juga nggak kasih obat, paling obat anti nyeri, dia bilang gitu. Begitu ya, udah saya pulang. Sebelum pulang saya nanya dulu dokternya, dok, kalau kondisi kepala saya begini, boleh naik pesawat nggak? Boleh sih, ibu mau kemana? Dia bilang. Saya bilang saya mau ke Medan. Saya ngarang cerita. Saya bilang saya mau ke Medan, ada ponakan mau merit, saya bilang gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau selagi ibu merasa mampu, nggak apa-apa, dia bilang gitu. Ya udah, saya pulang. Udah pulang 2 hari, saya langsung ke Penang. Udah ke Penang, pertama saya cari dokter di rumah sakit pertama itu rumah sakit Lamuai. Lamuai pada tahu lah ya. Di situ rumah sakit pemerintah sih. Nah saya ke situ, dokternya bilang, waduh, ini ibu kenapa? Terus dia lihat dari Jakarta. Waduh hebat banget, kamu beruntung ya masih bisa datang, dia bilang gitu. Terus dia periksa-periksa, ibu ini harus dioperasi, dia bilang. Harus segera, dia bilang gitu. Kena biaya berapa dok? Terus resikonya apa? Saya tanya. Dia bilang resiko sih ya setiap operasi ada resiko, dia bilang gitu. Ya tapi kalau kita nggak operasi juga nggak bisa ini, dia bilang gitu kan. Terus biaya berapa? Sekitar 30.000 ringgit, dia bilang gitu. Ya udah, saya sempat suruh dia jadwalin gitu kan. Tapi saya mikir lagi, waduh ini kayaknya bahaya nih. Mesti cara operasinya itu mesti dikeluarin otaknya, soalnya dia di batang otak kan. Jadi mesti dikeluarin otaknya, mesti dia kerjain gitu kan. Butuh waktu 4-5 jam. Waduh saya dengarnya juga ngeri kan. Terus saya waktu itu sama adik kan ke Penangnya. Saya bilang, mendingan kita cari dokter lain nih, opini yang lain, saya bilang gitu. Ya puji Tuhan sayanya masih sadar gitu loh kok, masih sadar banget gitu, masih bisa, otaknya masih bisa muter gitu lah. Masih bisa cari solusinya gitu.
Saya bilang coba yuk kita ke dokter lain. Ya udah ke rumah sakit Island Hospital kan. Masuk ke Island, dokternya juga kaget. Kok ibu bisa ke sini? Masih bisa sadar gitu kan. Kamu beruntung banget tuh, laki kamu, dia bilang gitu kan. Beruntung, dia bilang. Bisa begini. Ini sangat bahaya loh, ibu tahu nggak? Ini sangat bahaya, dia bilang. Ini penyakit ini orang kalau kena itu kalau nggak mati, koma, dia bilang gitu. Saya juga kaget kan. Ya udah, saya nggak mau panjang, nggak mau cerita banyak tentang sakitnya ibu. Ibu segera cari dokter ini, dia kasih surat referensi kan. Dia rekomendasikan ke dokter yang lain. Ibu harus segera ke sana ya, jangan tunda-tunda, dia bilang gitu. Ya udah, itu masih saya belum pergi loh kok. Saya masih tanya lagi ke rumah sakit yang ketiga, ke Glen Eagles. Ini memang jagoan. Ke Glen Eagles kan, ke rumah sakit Glen Eagles, udah gitu pergi, dokternya juga sama, maksudnya ngomongnya juga sama begitu juga. Pada kaget, pokoknya pada kaget lihat situasi saya masih bisa ngobrol gitu kan, pada kaget. Udah gitu dia juga langsung kasih surat rekomendasi gitu kan, kasih surat pengantar. Yang dia tunjukkan dokter itu sama dengan yang dokter yang tadi kok, yang di Island. Ditunjukkan dokter yang sama. Kamu harus segera ke sana. Hanya dia yang bisa, dia bilang gitu. Hanya dia yang bisa. Jadi ibu harus segera ke sana. Nah dari situ kan 2 dokter udah menganjurkan ke sono kan. Dari situ saya langsung cari dia. Saya baru yakin bahwasanya ini dokter udah benar-benar bagus ini. Makanya sampai 2 dokter yang rekomennya ke sono kan. Berisik banget. Nah dari situ kan saya baru yakin kan. Saya akhirnya cari dokter yang ternyata yang direkomendasikan itu di rumah sakit Pantai Hospital. Ya, Pantai. Teman-teman pernah dengar nggak Pantai Hospital di Penang? Erwin yang keliling sering. Ya, mama saya di situ. Iya, betul, sama. Nah, dari situ Pantai Hospital, saya ketemu dokternya. Dokternya bilang, waduh, kamu beruntung sekali, kok bisa ke sini, dia bilang kan. Pokoknya ngomongannya sama. Oh, aduh. Jadi, ya, jadi sudah ke dokter Jakarta keliling, Tepang juga tetap masih keliling ya, Ci ya? Bukannya satu dokter ngomong operasi, nggak nurut ya, 4 dokter. 4 dokter kalau ke Penang. Jadi dokter yang terakhir ini yang saya cari ini memang dokternya super lah. Selain dia jago, terus orangnya ramah, sederhana. Pokoknya, aduh super deh, jempol deh. Jadi dokter ini sangat detail, dia nanganinnya, dia jelasinnya itu sangat detail. Pokoknya saya puas dengan dokter ini. Jadi singkat cerita, saya ditanganin dokter ini, berhasil dalam keadaan bagus, sehat, dan pokoknya udah bagus kembali dah. Cuma ada sedikit aja sih yang konsen sedikit lah. Sedikit itu gini, selama saya udah menjalani operasi sama dokter ini, ada urat saraf saya tuh yang kena, yang lecet itu. Jadi yang lecet itu setelah saya dioperasi 4 hari saya nggak bisa ngomong, diem gitu kan. Udah di hari kelima saya juga ngomongnya nggak nyambung. Contohnya saya bilang mandi kok jadi makan gitu. Terus dokternya sih nggak bingung, mungkin dia udah pernah yang ketemu yang gitu kan. Terus dia kasih kertas biar saya bisa tulis gitu kan. Dia kasih kertas, saya tulis, saya nggak bisa nulis, saya kaget. Waduh, tangan saya kaku, nggak bisa nulis. Saya kaget. Dia bilang ini nggak apa-apa. Soalnya itu kemarin pas di kerjaan itu ada yang lecet sedikit, dia bilang gitu. Dia bilang nggak apa-apa, ya udah. Jadi sampai udah 2 minggu saya baru pulang. 2 minggu di sana, saya pulang Jakarta, ya semua dalam keadaan baik sih, bagus. Cuman yang sampai saat ini kaki sebelah kanan
sama tangan sebelah kanan agak-agak kaku gitu loh. Jadi kalau orang melihat fisik saya sih oke-oke aja, nggak apa-apa. Cuman saya sendiri yang bisa merasakan. Contohnya, Ya, betul. sekarang kalau nulis nggak bisa itu tulisannya jelek kok jadinya. Bisa Ci, tapi kecil Ci. Iya, jadi tulisnya itu misalnya tulisnya agak panjang gitu kan. Huruf pertamanya gede, nanti huruf makin habis, makin kecil sampai nggak kelihatan gitu. Jadi kalau nulis itu harus satu huruf pelan-pelan. Ya, itu aja sih.